Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi saya, Siti Andriani Abdullah dengan NPM 020424111132. Saya mahasiswa program studi manajemen Universitas Hairun. Di kesempatan kali ini, saya ingin membahas satu topik penting yang bertema mampu menggunakan analisis biaya relevan untuk pengambilan keputusan. Saya ingin mengajak kita semua untuk lebih mengetahui serius tentang satu topik ini yang sering banget bikin pusing para pemimpin bisnis. Mengambil keputusan yang tepat berdasarkan data keuangan. Di slide pertama, langsung saja sinyal di antara kebisingan. Kerangka kerja analisis biaya relevan untuk keputusan bisnis yang menguntungkan. Selanjutnya, laporan keuangan standar dirancang untuk pelaporan masa lalu, bukan untuk manuver strategis masa depan. Cara tradisional atau kebisingan ada depresi, alokasi biaya overhead, dan biaya historis. Cara strategis atau sinyal hanya menggunakan data yang mengubah hasil akhir. Mengambil keputusan dengan menggunakan seluruh data keuangan sama berbahayanya dengan mengambil keputusan tanpa data sama sekali. Anda membutuhkan sebuah filter. Selanjutnya, filter 2 gerbang. Menyaring ribuan titik data menjadi satu keputusan yang jelas. Anda bisa lihat di sini data mentah ada dua. Yang pertama, gerbang 1, apakah ini biaya di masa depan? Ya, abaikan atau biaya historis. Yang gerbang 2, apakah biayanya berbeda di antara alternatif? Ya, abaikan atau tidak relevan. Jika data tidak lolos kedua gambar ini, data tersebut tidak memiliki hak suara dalam keputusan Anda. Selanjutnya, biaya tertanam atau sunk cost adalah ilusi psikologis yang menghancurkan profitabilitas masa depan. Uang yang sudah dihabiskan atau sunk cost tidak dapat dipulihkan oleh keputusan apapun hari ini. Bobot matematis 0. Arus kas masa depan satu-satunya metrik yang menentukan kelangsungan bisnis. Jebakan sunk cost melanjutkan proyek yang gagal hanya karena Anda sudah menginvestasikan uang, waktu, dan ego di dalamnya. Selanjutnya, biaya peluang atau opportunity cost adalah beban tak terlihat yang menyeimbangkan persamaan keputusan. Anda bisa lihat di gambar ini, pilihan A dan B, yang A margin keuntungan yang dikorbankan dari pilihan B. Biaya nyata dari sebuah keputusan bukan hanya apa yang Anda bayar, tetapi apa yang Anda korbankan dengan tidak memilih alternatif terbaik berikutnya. Selanjutnya, matriks diagnosis biaya. Panduan cepat untuk membedakan sinyal dari kebisingan. The relevant diagnosis tabel ada di bawah ini, yaitu yang pertama kategori biaya, ada biaya sunk atau sunk cost. Relevan atau tidak? Ya tidak. Dan mengapa? Karena terjadi di masa lalu tidak dapat diubah. Nah, yang kedua ada biaya tetap terhindarkan atau avoidable fixed. Relevan atau tidak? Ya, relevan. Mengapa? Karena akan hilang jika Anda memilih jalur alternatif. Yang ketiga, biaya tetap tidak terhindar atau unavoidable fixed. Relevan atau tidak? Tidak. Dan mengapa? Karena akan tetap dibayar terlepas dari pilihan yang diambil. Dan yang terakhir, biaya peluang atau opportunity cost. Relevan atau tidak? Ya. Mengapa? Karena mengubah nilai manfaat bersih dari alternatif masa depan. Selanjutnya, satu filter yang sama diterapkan pada 4 dilema operasional paling krusial. Anda bisa lihat di sini, tabel yang pertama, membuat atau membeli, make versus buy. Buy ke buy sih. Buy itu. Yang kedua, mempertahankan atau menghilangkan, keep versus drop.
Yang ketiga, pesanan khusus atau special order. Dan yang keempat, menjual atau memproses lanjut. Prinsip matematikanya tidak pernah berubah, hanya konteks biayanya yang berubah. Mari kita beda satu persatu. Slide selanjutnya. Skenario 1. Membuat versus membeli. Bebaskan kapasitas tersembunyi tanpa terjebak jebakan biaya tetap. Panel A membeli dari luar. Harga beli eksternal yaitu relevan. Dan panel B membuat sendiri. Bahan baku dan tenaga kerja langsung relevan. Overhead yang dapat dihindari relevan. Sewa pabrik dan depresiasi dialokasikan tidak relevan atau kebisingan. Bandingkan harga beli eksternal hanya dengan biaya internal yang dapat dihindari atau avoidable cost. Abaikan overhead tetap yang akan tetap ada. Selanjutnya, skenario 2 mempertahankan versus menghentikan. Waspadai fata morgana produk yang tampak atau merugi. Kalian bisa lihat gambar di sini. Jika margin kontribusi produk positif, ia membantu membayar biaya tetap perusahaan. Menghentikannya hanya akan membebankan biaya tersebut ke produk lain. Selanjutnya, skenario 3, pesanan khusus. Memaksimalkan kapasitas menganggur tanpa merusak harga pasar reguler. Kapasitas menganggur hanya butuh menutupi biaya variabel, tidak ada tambahan biaya tetap. Selama ada kapasitas menganggur dan harga penawaran menutupi biaya variabel inkremental, pesanan khusus akan menambah total laba perusahaan. Selanjutnya, skenario 4, menjual versus memproses lanjut. Putuskan rantai dari biaya gabungan historis. Anda bisa lihat gambar ini. Evaluasi murni pada pendapatan inkremental atau tambahan dikurangi biaya prosesan inkremental setelah titik pemisahan. Selanjutnya, buku pedoman manajerial. Konteks, buat atau beli. Sinyal relevan atau fokus biaya internal yang dapat dihindari versus harga beli. Jebakan kebisingan atau abaikan overhead pabrik yang dialokasikan. Selanjutnya, pertahankan atau hentikan. Margin kontribusi dan biaya tetap spesifik. Jebakan kebisingan atau abaikan biaya tetap umum perusahaan. Selanjutnya, pesanan khusus. Biaya variabel dan pendapatan inkremental. Jebakan kebisingan atau abaikan biaya tetap yang sudah ada. Selanjutnya, proses lanjut. Sinyal relevan, tambahan pendapat versus tambahan biaya. Jebakan kebisingan atau abaikan biaya gabungan atau joint cost masa lalu. Selanjutnya, matematika menunjukkan jalannya, tetapi fokus kualitatif menentukan kelangsungan jangka panjang. Yang pertama, risiko pemasok atau membuat versus membeli. Apakah pemasok luar biasa menjaga kualitas dan ketepatan waktu? Yang kedua, moral karyawan atau mempertahankan versus menghentikan. Dampak PHK terhadap produktivitas tim yang tersisa. Yang terakhir, kanibalisasi merek atau pesanan khusus. Apakah diskon ini akan merusak reputasi harga premium perusahaan? Analisis biaya relevan memberi tahu Anda yang bisa dilakukan. Faktor kualitatif memberitahu Anda apa yang harusnya dilakukan. Selanjutnya, dashboard eksekutif. Proses pengambilan keputusan berulang yang digerakkan oleh data. Langkah 1, identifikasi alternatif.
yaitu petakan semua jalur yang mungkin. Langkah yang kedua, terapkan filter, yaitu gunakan filter 2 gerbang untuk menghapus sunk cost dan unavoidable fixed cost atau kebisingan. Langkah ketiga yaitu hitung keuntungan, bandingkan hanya biaya dan pendapatan yang relevan. Dan langkah yang terakhir atau keempat, uji realitas, yaitu pertimbangkan dampak kualitatif pada merek, karyawan, dan operasi jangka panjang. Dan yang terakhir, keputusan yang hebat bukan berasal dari memiliki lebih banyak data, melainkan dari memiliki data yang tepat. Kuasai analisis biaya relevan, sering kebisingannya. Temukan sinyalnya, dorong profitabilitas bisnis Anda dengan kejelasan absolut. Nah, teman-teman, kita sudah lihat bahwa menjadi pemimpin yang baik itu bukan soal punya data sebanyak-banyaknya, tapi soal kemampuan menyaring mana yang relevan, mana yang hanya kebisingan. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're